Hai semuanya, ketemu lagi ya kita di Rias Farm Bali. Oke, kali ini saya mau sharing tentang kegiatan saya di Rias Farm. Kesehariannya itu biasanya ngapain aja. Jadi buat kalian yang penasaran, boleh ikuti video saya kali ini ya. Jadi biasanya saya di peternakan Rias Farm itu kalau pagi-pagi, nah seperti ini, lihat handphone dulu itu sekitar jam 9, jam 10 atau jam 11 biasanya itu untuk chat untuk cek-cek ya, chat-chat dari WhatsApp, terus kadang-kadang ada dari Facebook. Itu buat yang ada yang konsul, ada yang tanya produk, ada yang tanya premix, ada yang tanya nomor resi pengiriman barang, macam-macam deh pokoknya. Jadi biasanya saya lihat-lihat dulu chatnya yang masuk mana aja, yang urgent-urgent saya balas dulu. Terus biasanya saya balasnya satu persatu, kadang ada konsul-konsul juga, ada yang minta dikirimin pakan, macam-macam deh. Jadi kalau kalau kadang-kadang itu chatnya dibalasnya agak lama-lama, agak maklum ya. Jadi kalau pagi-pagi itu biasa saya di kamar dulu, terus masak juga dulu, kadang-kadang udah gitu makan sarapan dulu, habis itu baru deh saya ke toko, jadi cek-cek orderan dan yang lain-lain. Nah ini lagi baca chat juga, jadi lagi sedikit berpikir ceritanya, konsentrasi apa jawabannya ya kan. Nah oke, kita ikutin aja ya cuplikan saya kali ini di video ini saya ngapain aja. Nah, ini dia. Kebetulan nih. Jadi kebetulan hari ini kulkas baru saya datang, ya kan. Tahu kan berhubung saya itu stay-nya itu di desa, jadi harus emang kadang-kadang stok makanan ya. Jadi kulkas yang lama itu terlalu kecil buat stok makanan. Jadi kemarin mumpung ada rezeki sedikit, itu saya beli kulkas baru, lumayan gede ternyata. Dapat kado pernikahan dari nenek suami ya kan. Sekedar cuplikan aja, jadi happy banget deh hari ini. Oke, nah ini saya lagi mau prepare setelah kulkasnya datang tadi. Sekilas info ya kan. Ini saya lagi prepare sama anak-anak kandang. Ini juga lagi ada bahan-bahan ya. Ini kita mau tutup kandangnya nanti pakai bahan spandek sama baja ringan. Ini kita lagi mindahin bahan-bahannya karena tadi baru aja datang. Nah, ini kita mau mindahin dulu. Nanti baru deh kita mau tutup untuk di satu sisi itu kan ada kandang yang baru kita renov kemarin. Ini udah jadi khusus di kandang finisher. Jadi untuk posisi sebelah sana itu kita mau tutup supaya tidak terlalu terbuka ya. Jadi supaya baunya juga nggak terlalu uh, keras ke kemana-mana karena wow itu kejedot itu itu kena kepala itu apa kejedotnya itu ini si ngurah ini. Aduh itu jadi nanti kita mau pakai bahan-bahannya, kita mau ditutup sebagian jadi supaya nanti bau kotorannya nggak terlalu kenceng ke arah sana karena kemarin ada sedikit komplain ya kan. Jadi bau kotoran babi gitu. Biasa lah ya namanya kotoran kan nggak ada yang wangi ya. Jadi so sorry gitu. Jadi Ria Farm pernah dikomplain nggak sih? Pernah. Bahkan walaupun kita udah coba kendalikan bau 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 gitu kan. Jadi sedikit bingung juga gimana caranya kotoran itu supaya tidak ada baunya sama sekali, ya kan? Jadi sudahlah kita lakukan saja apa yang memang sudah bisa kita lakukan ya. Jadi ini kita mau prepare, kita mau kirim indukan juga. Jadi sebelum kita keluarkan indukan, itu kita pinggirin dulu ini beberapa bahannya supaya nanti nggak mengganggu pada saat kita itu mau ngeluarin indukan. Jadi ini anak-anak kandang lagi prepare. Ini juga masih ada beberapa bahan-bahan material ya, pasir gitu kan, sama beberapa ini masih berantakan karena memang kandangnya itu belum selesai 100%. Jadi ini mesti di nanti dirabat lagi supaya nggak
berantakan, jadi supaya waktu kita panen babi itu lebih gampang. Karena untuk kandang finisher saya itu kan memang baru ya, kandang untuk khusus finishernya baru. Untuk sementara kita buat dulu, ini agak sedikit mepet banget sih ya dengan rumah. Jadi kadang-kadang waktu itu baunya agak masuk, tapi sekarang udah ditutup-tutup, jadi nggak masuk ke rumah lagi bau kotorannya. Karena kemarin lagi menghemat budget ya kan, hemat biaya. Jadi nanti kalau kita udah ada dana lebih, baru deh kita buat kandang khusus finisher di bagian belakang sana yang lebih jauh ya, karena kita juga buatnya itu dari spandek dan juga baja ringan, terus juga kita buatnya itu kandang baterai dan besi. Jadi kita bisa dipindah nanti sewaktu-waktu ya, mungkin lagi 4 atau 5 tahun ke depan lah ya. Jadi supaya muter dulu dananya gitu. Oke, ini anak-anak udah selesai mindah-mindahin spandeknya. Jadi kita prepare, ini hari ini kita mau kirim 1 pejantan dan 5 ekor induk ya, calon-calon indukan gitu. Jadi ini udah di prepare dulu. Sambil kita lihat ya prosesnya. Nah, ini dia calon pejantannya yang bakal dikirim juga nih. Ya, jadi ini biasanya sebelum kita kirim pejantan, itu pasti pelanggannya itu minta supaya divideokan. Kan kita nanti divideoin, udah gitu nanti kita harus kirim juga. Oh, ini ternyata bukan hari ini kirim indukannya, tapi hari ini saya kirim 2 calon pejantan ya ke pelanggan. Jadi ada pesanan 2 calon pejantan. Yang ini saya videokan ini calon pejantan Yorkshire gitu kan. Jadi lebih condong ke Yorkshire. Nah, ini dia, ini berat bobotnya 90 kiloan ya. Jadi masih kecil. Udah ready belum, Kak? Untuk langsung dipakai belum? Karena dia masih beratnya itu 90 kiloan dan masih berumur 5,5 bulan, kurang lebih dari lahir ya. Jadi masih calon pejantan. Nanti akan ready dipakai mulai belajar setelah 2 atau 3 bulan lagi itu sudah bisa mulai belajar kawin ya. Jadi ini oke banget satu ini Yorkshire, dan yang lagi satu itu adalah LY atau Landrace Yorkshire ya. Jadi hasil persilangan dari indukan Yorkshire atau Landrace dengan pejantan Yorkshire atau Landrace. Nah, ini dia. Ini pejantan yang satu lagi ini LY ya. Jadi badannya itu lebih panjang dan telinganya itu lebih agak sedikit besar ya ketimbang Yorkshire ya. Tuh kelihatan dia lebih panjang bodinya dan juga telinganya, daun telinganya itu lebih besar. Jadi ini saya lagi sibuk divideokan dulu karena kan mau dikirim. Setelah saya videokan, saya akan kirim WA ke pelanggannya yang memang sudah pesan. Jadi supaya tahu nanti babinya yang seperti apa. Nah, ini kondisinya semua sehat. Semuanya itu aman ya, kaki, terus kondisi fisiknya juga semua sehat sebelum kita masukkan ke keranjang dan kita kirim gitu. Nah, ini jadi kita cek juga jalannya semuanya normal, pejantannya semuanya sehat, aktif ya kan. Tuh lihat aja tuh sampai kejar-kejaran sama anak kandang. Oke, jadi kali ini kita kirim 2 ekor calon pejantan, yang satu itu keturunan Landrace Yorkshire, yang lagi satu itu keturunan lebih cenderungnya Yorkshire ya. Kak, ini SGI enggak? Iya dong, pastinya SGI. Dan itu memang sudah F4 ya. Jadi ada F1, F2, F3, F4. Buat kalian yang belum paham apa itu F1, F2, F3, F4. F1 itu artinya keturunan pertama dari pejantan gitu. F2 itu berarti turunan yang kedua. Terus F3 itu turunan ketiga. Habis itu F4 itu turunan keempat. Biasanya sampai F4 aja itu sudah stabil sekali, sudah bagus sekali genetiknya ya. Tergantung juga persilangannya itu antara genetik apa dan genetik apa. Memang agak sedikit
riweh ya, masalah persilangan ini kita memang harus paham betul. Jadi kita tidak bisa main klaim begitu saja F4, F3, F5 gitu kan, berapa ekor. Jadi setiap peternakan itu sebenarnya punya fashionnya sendiri, asalkan tidak keluar dari jalur-jalur pakemnya ya. Jadi seperti Yorkshire itu Yorkshire ya bentuknya akan seperti ini, SGI-nya seperti ini, LY itu seperti apa. Jadi kita juga menyilangkan beberapa genetik SGI. SGI adalah kalau bahasa Indonesianya itu SGI adalah standar genetik internasional gitu. Jadi mau itu tipe Yorkshire disilangkan sama Landrace itu tetap aja SGI ya. Karena SGI Yorkshire dan Landrace Yorkshire dan Landrace itu adalah memang tipe-tipe dari standar babi internasional gitu ya. Jadi babi internasional itu standar genetik internasional itu ada beberapa tipe, banyak banget. Kalau kalian bisa search itu di Google kalian akan tahu ya. SGI itu ada beberapa tipe. Jadi ada Yorkshire, ada Landrace, ada Duroc, ada Petrine, ada apa itu lagi? Berkshire, banyak banget itu ada nama-nama babi SGI ya. Jadi selama itu disilangkan sesama dengan babi yang SGI juga, itu hasilnya akan sama-sama bagus karena kan tujuannya kita menyilangkan hewan ternak babi adalah untuk mendapatkan jenis genetik silangan baru yang lebih baik daripada induknya gitu. Tapi kita harus pinter-pinter juga milih pejantannya yang mana, terus indukannya yang mana gitu. Jadi sebenarnya saya sih kurang setuju kalau ada ini genetiknya yang terbaik, genetiknya ini. Tergantung ya, tergantung pemeliharaan, tergantung juga pemilihan pejantan dan betinanya diindukan. Jadi karena ini kan barang hidup ya, jadi ini ternak hidup, itu nggak bisa 100% hasilnya akan seperti ini, hasilnya seperti ini. Jadi biasanya peternak-peternak babi yang memang sudah lama berkecimpung di dunia peternakan itu biasanya nggak terlalu membahas ini genetik kita yang terbaik, ini genetik kita yang terbaik, karena pasti paham itu tergantung semua dari cara kawin silangnya, dari cara pengambilan materi-materi genetiknya dia di kandang, terus caranya dia menyilangkan antara babi yang satu dan yang lainnya juga itu penting ya kan. Pemilihan calon induk dan calon pejantan itu sangat penting ya. Jadi biasanya kita cari-cari babi genetik itu supaya nanti pertumbuhannya bagus, terus tidak terlalu lama. Jadi ada standarnya memang ya, 5 sampai 6 bulan itu dari lahir biasanya bobotnya sudah mencapai 100 sampai 120 kilo gitu. Nah ini seperti ini, itu yang lebih pendek itu Yorkshire, itu yang ini adalah LY ya, itu lebih panjang dia badannya. Nah itu ada anjing saya tuh mini itu masih lari-lari. Nah ini dia Yorkshire Landrace, LY Landrace Yorkshire, jadi kupingnya lebih gemulai gitu. Nah ini kita dimasukkan ke keranjang juga, keranjangnya juga biasanya lebih besar ya ketimbang babi potong, karena ini kan supaya tidak terlalu ketat atau mepet gitu. Jadi ini kita dimasukkan ke keranjang babinya supaya nanti gampang dalam bawanya ya. Ini yang satunya agak sedikit susah nih ditangkap gitu. Nah ini udah masuk. Itu saya lagi buat nota. Jadi nanti supaya ada notanya ya dikirim gitu. Jadi ini kita memang ada menyediakan calon pejantan dan calon indukan dan juga bibit penggemukan ya. Jadi kalau pejantannya itu berat minimal keluar adalah 80 kilo. Calon indukan juga sama, berat minimal keluar itu 80 kilo. Kalau anak babi atau bibit babi itu kita hanya menyediakan yang khusus babi penggemukan. Jadi kalau bibit indukan atau bibit pejantan, mohon maaf kita belum bisa keluarkan. Jadi kita hanya mengeluarkan yang besar seperti ini ya. Nah, setelah
setelah kita masukkan keranjang kayak begini, ini keranjangnya juga khusus ya, memang size-nya saya buat yang agak besar karena khusus untuk calon pejantan. Nah, ini kita timbang lah biasanya ya, jadi kita timbang itu calon pejantannya. Nah, ini karena timbangannya itu nggak terlalu kelihatan kalau siang-siang gini, angkanya kalau malam itu jelas banget, jadi karena terang itu agak silau ya dia angkanya, jadi mesti ditutupin nanti waktu giniin waktu foto tuh nggak kelihatan, tapi kalau kasat mata itu kelihatan, cuman di kamera handphone kita nggak kelihatan, jadi terpaksa harus ditutupin biar gelap gitu, jadi angkanya kelihatan. Nah, ini kita tutupin dulu pakai sak semen supaya angkanya itu kelihatan di timbangan gitu. Nah, sebelum kita berangkat juga nanti setelah ini ditimbang, itu sebelum kita berangkat itu juga nanti kita suntik dengan obat penenang, jadi supaya babinya itu nggak stres pada saat proses transport ya. Jadi pada saat proses pengiriman babi itu babinya nggak terlalu stres, jadi lebih tenang dan biasanya tidur di dalam mobil. Nah, ini juga kita itu kirimnya itu sore-sore hari ya, jadi nggak jam 10 pagi, nggak jam 11 pagi karena nanti terlalu panas di jalan. Itu biasanya kalau kita itu kirim biasanya kalau nggak pagi, subuh-subuh atau malam. Ini biasanya kita berangkatnya sore jam 3, jadi sampainya itu udah gelap nanti di sana gitu. Ini nanti supaya bagus ya di tempat yang baru, supaya lebih dirawat lagi. Ini kita timbang dua-duanya, setelah itu baru deh kita kirim. Jadi memang kadang-kadang kegiatan saya satu hari itu di kandang itu padat banget, jadi nggak cuman di toko aja untuk pengiriman premix ya atau suplemen babi yang biasanya kita kirim-kirim di luar pulau, mau itu di Kalimantan, itu di Pulau Jawa atau yang lain-lain. Terus ada juga pesanan TikTok, ada juga pesanan Shopee. Jadi biasanya kalau saya lagi lambat itu bales WhatsApp-nya itu biasanya saya lagi nimbang babi seperti ini. Terus juga lagi urus kalau lagi ada pesanan anak babi ya kan, piglet, atau kadang-kadang ada juga pesanan calon indukan, atau saya lagi ngecek kandang gitu. Jadi saya lagi nggak standby di toko gitu, kadang-kadang juga prepare ransum pakan baru gitu. Nah, kayak ini kan karena memang saya turun tangan langsung ya di kandang, jadi kadang kalau untuk di toko itu dibantu sama admin saya gitu. Nah, ini saya lagi total berapa sih itu tadi, jadi untuk pejantan yang ini kemarin itu kalau nggak salah yang satu ekor 113 kilo yang Landris yang lebih panjang itu, dan Yorkshire-nya itu masih 98 kilo karena memang lebih kecil, dia lebih muda umurnya ya. Jadi ini pelanggan saya pesan calon pejantan 2 ekor sekalian. Jadi dulu juga udah pernah pesan calon pejantan. Nah, sekarang karena pejantan yang itu sudah berumur lah ya di sana, jadi ini dia pesan lagi yang baru untuk regenerasi gitu. Dan calon pejantan itu tetap ya kita harus maintain itu pemberian obat cacing, itu biasanya suntik 3 bulan sekali. Terus juga kita kadang kasih penguat otot itu rutin. Terus juga kita kasih kalsium, kita kasih vitamin A, D, E gitu supaya pejantannya itu performanya tetap bagus dan sehat. Nah, ini udah prepare, udah naik ke mobil, jadi mereka udah siap-siap, anak kandang saya udah siap-siap untuk kirim calon pejantannya ini. Nanti baik-baik ya di tempat majikan yang baru ya, jadi cetak anak yang banyak. Hari ini udah lumayan prepare-nya. Ini kelihatannya 2 ekor pejantan ya, tapi tadi kita habis prepare ada pengiriman pakan, kita juga prepare mixing pakan. Habis itu mereka ini mau berangkat ke Gianyar ya, kirim calon pejantan itu mungkin malam baru sampai gitu, jadi lumayan. Nah, setelah ini
saya akan lanjut cek kandang, terus juga cek pesanan-pesanan gitu. Jadi itulah keseharian saya. Ini di belakang sih masih panjang ya videonya buat kalian yang seneng mantengi video saya, yang seneng nonton channel YouTube saya di Rias Farm, diikutin aja ya kegiatan saya. Ini nanti next itu di hari berikutnya saya ada pengiriman calon indukan, dan juga itu ada pengiriman apa namanya, bibit babi. Terus saya juga ada ngecek kandang malam-malam. Nah ini mereka prepare. Nah itu adalah pakan ternak ya, itu pakan ternaknya. Jadi tadi kita juga habis kirim pakan ternak ke pelanggan kita di sekitar kandang aja. Kalau pakan ternak saya hanya melayani di seputar kandang aja, jadi saya nggak kirim jauh-jauh gitu. Nah ini calon pejantan yang tadi udah selesai ya, yang tadi itu udah dikirim. Nah ini hari berikutnya, ini keesokan harinya kita prepare lagi mengeluarkan calon pejantan itu 1 dan 5 calon indukan. Nah ini calon pejantannya, ini Elie juga ya, condong ke Yorkshire. Nah ini biasanya kita tetap cek kakinya bagaimana, ada sakit apa enggak, jalannya normal apa tidak ya kan, agresif apa tidak. Jadi sebelum dikirim kita biasanya tetap suruh pejantannya itu keliling jalan seperti ini, jadi kita bisa lihat badannya seperti apa. Nah ini kelihatan lagi, saya ngambil video lagi karena memang wajib dikirimin video ya. Itu keranjangnya juga sudah disiapkan. Nah ini pejantannya udah dimasukin keranjang duluan, setelah itu menyusul dengan calon indukan ya. Calon indukannya itu nanti ada 5 ekor, kalian bisa lihat. Nah ini tiba-tiba udah masuk aja nih ke kandang ya. Jadi ini 1 pejantan dan 5 ekor calon indukan. Buat yang mau pesen boleh, tapi tergantung stok ya. Kalau memang ready kita bisa langsung kirim. Kalau memang ada di list pesanan jadi harus nunggu biasanya. Kalau ini udah sebulanan pesannya, ada juga beberapa yang 2 bulan. Nah itu calon indukan yang terakhir tuh. Jadi ada 6 ekor hari ini yang mau dikirim gitu. Jadi semuanya itu biasanya kita prepare, dan perlakuan untuk calon indukan dan calon pejantan itu memang harus hati-hati ya waktu penangkapan. Itu nggak boleh kasar karena nanti bisa aja kakinya kejengklok atau kakinya patah gitu. Nah nanti untuk pengiriman luar pulau gimana Kak? Bisa, untuk pengiriman luar pulau kita biasanya juga kirim, asalkan dari pihak pembeli itu punya surat izin penerimaan hewan ternak dari Dinas Peternakan setempat. Jadi kita siap-siap aja di sini untuk penyediaan babinya, mau itu babi potong, mau itu bibit, mau itu calon indukan. Yang penting itu kalau memang ada pemesanan ya harus pesan dulu. Jadi karena calon indukan itu kan nggak sembarangan dibuat, terus keturunannya juga harus jelas, calon pejantannya juga itu harus bagus gitu kan. Nah inilah kegiatan saya, itu sekalian disiram-siram. Jadi kalau udah masuk keranjang seperti ini, setelah beres itu kita siram babinya, jadi supaya nggak panas atau nggak stres ya. Nah ini udah selesai, masukin keranjangnya, kita akan prepare untuk dinaikkan ke mobil ya. Jadi setelah ini kita disiram itu supaya babinya dingin, nggak kepanasan atau stres gitu. Nah ini kita lagi siram-siram. Setelah itu kita mau naikin ke mobil. Habis itu kita kirim deh calon indukan dan pejantannya. Kita infonya kemana Kak kalau mau pesen? Tenang, itu paling depan di video udah ada nomor WhatsApp-nya Rias Farm yang baru ya. Jadi untuk di video-video lama itu di close aja, ditutup aja, itu bukan nomor kontak kita karena kemarin
WhatsApp kita itu dihack ya, atau alias dicuri, dan kita udah coba menghubungi WhatsApp supaya diblokir, tapi sampai saat ini belum diblokir juga. Jadi kita terpaksa deh buka kontak WhatsApp yang baru ya. Setelah tadi kita sibuk berkutat dengan pengiriman calon indukan dan calon pejantan, ini udah malam aja, nggak kerasa bajunya juga udah ganti karena tadi sore habis kirim babi kan langsung mandi gitu. Oke, jadi ini malam waktunya saya cek kandang dulu karena kan ada anak babi ya kan. Jadi biasanya saya malam-malam itu selalu cek kandang, cek
anak babi, cek indukan, cek babi penggemukan juga gitu. Untuk memastikan semuanya itu posisinya bagus, jadi nggak ada masalah ya, karena kandangnya deket rumah juga, jadi gampang lah ya ngeceknya. Nah, cuman mastiin kalau di malam-malam itu lampunya nyala, terus pigletnya juga tidurnya bagus, terus lampu penghangatnya untuk piglet yang masih kecil itu aman. Ini pakan babi sapihannya juga masih ada ya kan. Terus paranetnya sudah tertutup semua ya kan. Terus anak babinya tidur dengan baik, nggak ada yang kejepit anaknya, ini udah pada tidur-tidur gitu. Jadi pekerjaan rutin lah ya, lebih aman aja rasanya kalau udah dapat ngecek ke kandang. Nah, ini ada anjing-anjing penjaga juga. Jadi anjing penjaga ini emang posisinya selalu di kandang. Jadi fungsinya untuk kalau ada binatang-binatang ya kan, terus kalau ada sesuatu hal pasti mereka biasanya gonggong. Nah, ini semuanya udah pada tidur, terus lihat yang sehat juga. Jadi malam-malam lihat indukan juga itu di bawah aman, udah tidur semua. Terus kondisi susu induknya juga aman apa enggak, lancar apa enggak gitu. Terus induk babinya tidurnya lelap apa enggak. Terus induk babinya ada yang sakit apa enggak. Nah, kayak ini nih yang satu nih ada yang mati. Tuh, itu biasanya kalah nyusu, atau misalkan anak babinya tuh males nyusu gitu, memang agak rewel sedikit, tuh ada aja. Ini biasanya saya pastikan hangat ya, terus lihat laporannya juga di kertas-kertas itu. Biasanya kalau anak kandang itu ada ngasih catatan suntikan atau apa, biasanya dicatat di situ, jadi nggak lupa. Saya juga gampang ngeceknya gitu. Nah, ini saya cek secara keseluruhan semuanya, pastikan semuanya oke, semuanya baik-baik aja. Habis itu baru deh kita tinggal
Nah, oke, semuanya itu aja kira-kira kegiatan saya di peternakan Rias Farm beberapa hari ini ke depan. Buat kalian yang baru nonton YouTube channelnya Rias Farm, boleh di subscribe and di share ya. Boleh komen di bawah, dan jangan lupa kalau nomor WA kita yang baru udah saya share ya, dan yang lama dihapus aja atau diblokir. Thank you, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.